G Pamungkas. Sebentar. Bab. Oh ini dia. Sorry kapten. Tidur. Kok tidur kan? Udah. Tidak mau ini. Ciki. Let's go. Ada apa ini? Baru kelar syuting lagi ngeliat wah TP ini live. Dia penasaran Mas G. Aku penasaran apa yang terjadi. Iya. Oke, mau nanya yang mana nih Mas? Soalnya di kemarin itu kan aku kan gak bisa Discord, gak bisa ngasih penjelasan terhadap apalagi kalian kan main kan. Dan aku lagi syuting. Jadi mau apa? Nanya yang mana nih Mas? Nanya dari awal aja deh ya. Sebenarnya kan aku udah telepon nih dan jelasin. Terus aku penasaran dari awal aja ya. Ngomongin ini kita lagi live. Oke. Sebenarnya ada apa sih? Kalau aku tuh jadi gini Mas, aku tuh kepolisian itu tuh selalu kayak ngerasa apa ya? Disalahkan, ibaratnya gitulah. Kayak sesimpel misalkan helikopter nembak. Kalian ada yang pernah nggak polisi nembak dari helikopter kayak gitu-gitu? Nggak ada yang jadi polisi kebetulan di sini. Kita belum pernah rasain Itu belum digituin sih pernah maksudnya. rasain ya ngerti. Nggak pernah. Polisi. Iya. Belum pernah. Nah, jadi kalau misalkan waktu itu ada kasus, jadi kita tuh dimarahin nih polisi gimana sih nih nembak-nembak terus? Apa perlu nih gua cabut fitur nembaknya gitu? Ada salah seorang admin bilang gitu. Nah, anak-anak tuh nggak terima, soalnya jelas-jelas kita yang ditembakin. Kita yang ditembakin dulu nih. Nah, gue itu paling nggak bisa kalau misalkan ngelihat teman-teman main gue tuh marah gitu. Gue tuh nggak pernah marah sama kalau lu ngapain gue gitu, gue nggak marah. Tapi kalau temen gue lu gituin tuh baru gue trigger. Nah, habis itu gue bilang itu bentar, itu admin kan bilang orang gue di situ kok gitu. Terus gue bilang itu adminnya ini ada di chat kok, ada di chat polis ini. Baru gue bilang itu adminnya ikutan main atau noklip gitu. Ikutan main juga dia. Oh berarti dia nggak ngawasin ya. Ya udah, kalau misalkan dia nggak ngawasin, berarti dia itu perasaan-perasaan doang. Sedangkan kepolisian itu ngirim semua body cam kalau misalkan kita ditembakin duluan. Body cam maksudnya rekaman live streaming? Rekaman live streaming itu, di medal gitu. Kita ditembakin duluan. Nah, semasa gua itu menjadi admin bedside, head admin bedside, yang paling sering ngebohongin gua itu bukanlah polisi. Yang paling sering ngebohongin gua itu adalah bedside-nya juga, gitu. Nggak, maksudnya ngompor-ngomporin? Yang ngompor-ngomporin, jadi kita ditembakin nih kayak gitu-gitu. Nah ini kenapa ngilang gitu. Nah polisi itu pada marah tuh, anak-anak pada marah, pada panas kan. Terus tidak ada permintaan maaf dari admin yang bersangkutan. Kayak gitu, padahal udah marah-marah gitu. Nah terus soal gini, soal Kompas, soal MDT. Di setiap kota itu fitur yang paling berat itu sebenarnya MDT. Soalnya MDT itu tuh ngaruh kepada DOJ, ngaruh kepada apa kayak gitu tuh. MDT itu bikin berat kota lah. Sorry, MDT itu apa? Biar jelas gitu. Oke, ketika kalian ditangkap tuh, kalian lihat kan ada polisi lama tuh mendata kalian gitu. Buka tablet. Buka tablet. Nah itu tablet itu yang susah. Dimana kok tablet itu, bayangin deh. Ini emang all-star nih, ini paling parah all-star nih. All-star kalau misalkan rame nih, mereka rame, tangkap nih 10 orang. Makanya lama tuh, soalnya kalau satu polisi buka tablet, terus satu polisi juga buka tablet, sama-sama ngisi, itu hilang datanya semuanya. Jadi harus satu persatu polisi. Oh, nggak bisa tabrakan? Nggak bisa tabrakan, nggak real time kayak gitu. Dan abis itu Kompas, apapun itu, dimana itu udah dimintain, seragam udah dimintain nih, itu adalah hal-hal yang basic kayak gitu kan. Nah ditambah lagi gini nih Mas, nah ini berhubungan dengan kalian ya, karena gue sangat amat tidak setuju dengan sistem HT. Barang teknologi, Teo, lu tuh salah satu orang yang udah, gue baru rookie, lu udah main. Sorry. Ini bukan Teteo, ini Papuy. Oh ini Papuy ya? Papuy. Iya. Ini Papuy. Emang mirip. Memang mirip jujur mirip. Memang mirip. Oke. Jujur mirip. Selalu mendem Je. Oh mendem ya? Oh iya. Teman-teman, gue pengen nanya nih. Kalau misalkan dalam bercerita kan, dalam bikin IC tuh kita kan sebisa mungkin jangan egois, jangan serba bisa, ada kelemahan. Nah ini buat anak-anak esek nih paling tai ini anak-anak esek. Kalian mungkin nggak tahu ya, iblis itu, Gazazel itu, kekuatannya itu adalah dia jago nyetir, jago helikopter, jago nembak. Kelemahannya karena dia iblis, ini anak-anak esek waktu itu sampai nge-abuse nih. Kalau dia nyetir, ada yang doa, iblis langsung nabrakin mobil. Karena?
Karena dia nggak bisa denger doa. Jadi misalkan dia lagi nyetir nih, Hah. di sebelah Oh, itu. tiba-tiba Oke, Florin, artinya. Oh, RP-nya gitu. Oke. Florin baca ayat kursi, langsung nabrakin tuh. Oh. Ada karena dia iblis. Oke. Iya, jadi maksudnya dia tuh kekuatannya tuh tinggi nih, tapi kelemahannya tuh simple tapi di abuse. Gue tuh pernah sama anak GSR kalau nggak salah, lagi kejar-kejaran, terus dia tahu kan gue lagi update. Dia tahu gue update kan teriak, oh itu iblis, Allahu la ilaha illallah, ya gue nabrakin diri. Oke. Oh, anjing. Itu di abuse, itu bener-bener. Nah, iblis tuh kayak gitu. Jadi ada kekuatan, ada kelemahan. Setiap instansi kita sepakati dulu ya, ada kekuatan dan kelemahan. Setiap instansi itu ada kekuatan kelemahan. Polisi punya fitur, dia itu punya resource, gak perlu crafting, resource-nya itu tak terbatas, betul? Gak perlu beli mobil, udah ada mobil, udah disediakan mobil, dia bisa menembak juga. Itu kekuatannya. Polisi. Kelemahannya adalah protokoler, dia nggak bisa menggunakan itu tanpa ada protokoler yang jelas. Sepakat ya, itu kekuatan dan kelemahan. Ya, oke. Sorry nggak paham. Kelemahannya protokoler dalam artian harus benar-benar sistematis gitu. Oke. Kalian Sesuai kalau prosedur lah gitu kan. betul, kalau kalian belum nembak, kita nggak boleh nembak. Kalian ke atas nih, ke gedung Cypress, kita tahu ini bakal setup, kita jangan tembak, gitu. Biarin aja, kayak gitu. Kita kasih kesempatan, soalnya kita, apalagi buat polisi yang pernah main bedside, susah bedside itu untuk robbery itu susah, kayak gitu. Jadi ya protokoler itu tuh dibikin supaya kita tuh fun mainnya tuh, kita fun. Paham. Kayak gitu. Nah, kalau DOJ, kekuatannya apa DOJ? DOJ bisa bikin penal code, bisa bikin peraturan kota, bisa force check kalau misalkan nih ada satu orang tuh yang dia terorisme jadi terpaksa hukuman mati, itu bisa tuh DOJ. Bukan polisi yang bisa cek ya, DOJ. Itu kekuatannya. Kehakiman kan? Ya, kelemahannya adalah DOJ itu tidak boleh menangkap secara langsung. DOJ tidak bisa megang pistol. Nggak boleh nembak, nggak boleh ngejar-ngejar. Jadi cuma menghakimi, bukan untuk mengeksekusi. Betul, sepakat ya di sini ya, Mas Anjas. Sepakat ya Mas Anjas? Sepakat, oke. IMS, kita sekarang ngomongin instansi IMS. IMS itu dia itu bisa hidupin orang. IMS itu bisa force RP bahkan ketika kali kecelakaan terus bilang, wah ini nih kalian kamu Mas ini kamu pinggul kamu retak Mas, kamu harus kontrol ya 3 hari ke rumah sakit. Itu di force RP tuh. Oh ya deh mau nggak mau. Oke. Ini kalian bisa aja jatuh kecelakaan. Kayak gue pernah dulu coba-coba jadi IMS, terus gue bilang, Mas ini kamu nih kecelakaan, kuping kanan kamu berdarah selama 1 jam, kamu itu bolot kanan ya Mas. Jadi kalau ada dialog kanan, dia bolot gitu. Kelemahannya apa IMS? IMS tidak bisa menembak, nggak bisa berbuat kejahatan, nggak bisa nangkep penjahat. Bedside juga sama. Bedside, they can do whatever the fuck they want. Itu bedside tuh. Ya, bedside bisa kayak gitu. Kelemahannya apa? Kalau misalkan bedside itu terlalu tinggi, bisa dikeringin sama gangster lain. Bisa di-rate sama kepolisian, dan kalau terlalu keterlaluan bisa dicekak bahkan. Itu bedside ya. Setuju. Oke, sekarang kita paham ya. Paham. Dalam semua instansi ada kelemahan dan kekuatan. Oke, sekarang gue pengen nanya sama kalian. Kelemahan HT apa? Anjas bisa menjawab? Untuk sekarang tidak terlihat, kecuali kalau misalnya ada RP dari internal. Misalnya belum ada. Masih nggak ada yang Misalnya, bisa kalau jawab. dari aku ya. Ayo. Ayo. Ada. Anjing. Kasih tahu Je. PJ, kasih tahu PJ. Kasih tahu. Ayo dong. Kelemahan HT. Kalian itu sudah berarti lebih lama dari gua. Kelemahan HT apa? Oke, kita ngomongin kekuatannya ya. HT bisa cekak. Dia memiliki kekuatan DOJ. HT bisa mencekak, bisa Sorry, cekak. apakah HT, aku nggak tahu. Apakah HT pernah force check Kak? Aku nggak tahu nih. Ada yang tahu nggak? Tidak tahu gue. Tahu sih. Nggak tahu gua. Tidak tahu gue. Ini gua juga nggak tahu, Pe. Tapi kalau misalkan mendengar dari apa yang pernah kita dengar, ya, yang Jome itu terlalu takut CK, mungkin pernah berarti. Oke. Berarti kita anggap abu-abu dulu ya. Bisa udah, bisa pernah, bisa belum, bisa pernah. Oke. Lanjut. Sekarang begini, gue bakal bahas lagi. Kekuatan, kita bahas kekuatannya, kita nggak bahas kelemahannya. Kekuatannya. Apakah resource-nya HT lebih kuat daripada kepolisian? Betul. Sebenarnya sama nggak sih? Kepolisian, oke, ini gue bayangin ya. Oke. Kepolisian itu dibagi 3. Kepolisian itu dibagi 3. Satu itu adalah
polisi rookie, satu itu basic dan satu itu SWAT. Yang bisa pegang kelas 3 itu adalah SWAT. Polisi basic di mana itu banyak. SWAT itu nggak banyak SWAT itu. Polisi basic itu cuma boleh pegang SMG. Polisi rookie itu cuma boleh pegang pistol. Senjata kepolisian drum roll itu menurut kalian berapa pelurunya? Polisi nih ada extended rifle berapa? 30 tuh yang basic. 30 yang basic. Tidak. 6? 60? 60. Paling banyak 60. Oke. Terus? Kalau misalkan kami menangkap HT, kita dapat senjata itu pelurunya 100, Pak. Oke. Alright. Dan itu juga HT tuh manpower juga ada. Kita ngomongin kuantitas dan kualitas itu. Ini polisi tuh kebanyakan tuh bukan anak-anak IGMC, bukan anak-anak apa, banyak kepolisian tuh yang pengen main jadi polisi. Bukan Kayak patem. gitu. Bukan patem, nggak bisa, kayak gimana nggak bisa kayak gitu. Iya. Nah itu udah manpower udah, ya udah itu kan kekuatan itu tuh. Resources sama manpower. Berarti menurutmu HT resource-nya secara senjata lebih GG, habis itu secara manpower. Oh ada satu lagi. Ini yang makanya gue memutuskan untuk apa namanya? Karena ini yang memutuskan gue untuk martir, karena ini gue baca ini dan gue baru tahu ini dari teman-teman kepolisian. Ketika diinterogasi, diancam, diturunin dari mace bank kan, diancam dilempar itu, interogasi apa gitu. Pas diinterogasi dibilang udah yappingnya kayak gitu tuh, udah yappingnya. Terus kayak gak nunjukin behave takut kan. Pas diancam ya gak apa-apa, saya gak takut mati. Nah sekarang bagaimana caranya kalian berarti dengan lawan main yang lawan mainnya itu non fear. Makanya yang gue bilang itu di pidato gue, ketika kita polisi yang seharusnya menghargai nyawa seseorang dan menghargai nyawa kita sendiri, which is itu adalah peraturan utama kota di setiap kota itu, NVL sama non fear. Tapi dipaksa untuk melawan yang tidak takut, gimana caranya gitu? Itu makanya gue itu langsung martir gitu. Jadi, bentar, polisi ini bisa men-CK nggak? Pernah, nggak harus DOJ doang? Polisi gak bisa CK, Pak. Polisi gak bisa CK. Polisi tuh gak bisa CK. Makanya gini, kalau misalkan kalian sadar, gue tuh berkali-kali itu. Jadi karena polisi itu bisanya itu CK kalau ngasih ini ke DOJ, ngasih laporan ke DOJ. Tapi polisi itu bakal negosiasi. Ini nih, gue bakal ngasih nih, kecuali kalau itu menghentikan pergerakan lu, gitu. Oke, berarti menurutmu yang kau resahkan adalah HT ini overpower dan tidak ada kelemahannya. Iya. Oke. Jadi kita nggak dikasih chance juga, dan gue tidak, kan gue tanya sama batch 0 kan, gue tanya sama batch 0 gitu. Emang kayak gini gitu. Soalnya gue nggak dikasih tahu. Oh enggak kayak gini. Oh nggak ada kesempatan dari awal gitu. Bang Ge, kalau misalnya aku tanya, misalkan kelemahan dari HT ini adalah polisi, menurut Bang Ge gimana? Bro, kita takut sama HT. Oke. Takut kita sama HT. Kenapa? Kalau polisi, ya coba kenapa dulu? Oke, gini. Ini gue jelaskan ya. Ini mau gue, karena polisi itu gak ada yang bisa jadi SWAT, gak semuanya bisa jadi SWAT. SWAT itu berapa orang sih? Apa? SWAT itu berapa orang? SWAT ya, kita 1, 2, 3. SWAT itu total dari 16. SWAT dan SCB ya. Satu grup ada 8, 2, 16. Oke, SWAT itu total dari 32, tapi yang aktif itu menjadi 16, dan sekarang yang aktif itu kadang-kadang 4 SWAT atau 4 ini, jadi kayak 8, 9-an kayak gitu. Kadang-kadang Oke. 9 sampai 10 orang gitu. Oke, tadi yang kenapa polisi takut sama HT, Bang? Karena diserang terus, kita diserang terus. Lalu kira gini, ini mungkin kalian nggak tahu ya.
Jadi kayak gini nih, ini yang keselnya tuh gini. Dulu itu di RP-nya Gazazel pernah ada waktu Gazazel diangkat jadi trooper, misi pertamanya dia itu adalah membubarkan LSSD. Membubarkan soalnya sheriff itu tuh membubarkan SEB yaitu adalah SWAT-nya sheriff. Ini gue cerita dulu ya, supaya kalian paham. Soalnya katanya ada circle-circlean di sheriff. Oh, mending di-blend jadi satu. Iya, mendingan udah dibubarin aja deh kalau begitu. Dibubarin, beberapa polisi dipecat. Gitu, soalnya circle-circlean. Terus gue bilang gini, gue tanya kepada komisioner, lu suka angka berapa? Angka 7, dia bilang. Kasih saya 7 hari, kalau misalkan dalam 7 hari itu, saya bakal bikin SEB bagus, tidak perlu ada yang dibubarin, nggak perlu ada yang dipecat dari kepolisian. 7 hari. Sampai 7 hari ternyata masih ada circle-circlean, maka ya udah, silakan terserah kalian komisioner, mau dibubarin LSSD, mau dipecat polisi-polisinya, dan saya turun pangkat juga nggak apa-apa. Itu. Nah, makanya setelah itu baru tuh yang Gazazel marah-marah. Yang Gazazel marah-marah di LSSD kayak gitu. Karena dia pengen, soalnya kalau misalkan dilihat ya LSSD itu sheriff tuh kayak ada sekitar 100 atau 200 orang tuh. Tapi nggak semuanya aktif gitu dan berkurang nih yang aktif-aktif. Gua kira gara-gara circle-circlean, tapi ternyata pas surat-surat itu gara-gara capek bang, tiap duty ditembakin terus dada gua dan gua nggak bisa balas, gua cuma punya pistol. Oke. Capek lah bang, kayak gitu. Daripada aku mau tanya juga tuh. Kembali lagi ke tadi ya, ke sebenarnya mungkin keresahannya yang dari Bang Gira saya itu dikoreksi aja ya kalau salah. Boleh bang. Apakah karena kelemahan hati tidak punya kelemahan atau behave hati terhadap polisi? Menurut gue itu dua-duanya. Satu itu behave-nya itu terhadap polisi, dan yang keduanya itu tidak ada kelemahan. Jadi kita nggak tahu bagaimana cara polisi bisa menang dari HT. Politik mereka gimana ya? Menguasai. Bukan menguasai, kita bingung. Gitu ya? Kita bingung. Gitu. Nggak ngasih celah buat polisi gitu maksudnya? Buat Tapi gua coba nih, Pe. Silakan. Gua menyimpulkan sedikit, Pe. Boleh Gua banget. melihat ya dari apa yang diucapin sama Bang G. Kalau gua menilainya ini polisi anggapannya adalah jadi pemeran pembantu di bagian yang kalahnya aja. Udah mulai resah ke sana. Kenapa? Contoh, kita bilang dari senjata yang tadi dibahas ya. Senjata, karena kan memang ada protokoler tadi kan si polisi tersebut kan. Jadi memang ada pangkat-pangkat polisi yang memang cuma pegang pistol aja. Dan sedangkan si HT ini menaungi banyak kelompok yang dimana setiap kalau misalkan lu udah di HT aja, walaupun lu jadi cecunguk HT-nya, lu megang senjata yang dikeluarin dari HT, laras panjang. Nah itu yang membuat semuanya jadi ini gimana ngelawannya. Sedangkan sumber daya manusianya juga pandangan gua ya polisi nggak sebanyak bedside. Yang pertama, yang kedua dari jenis senjatanya itu mungkin keresahannya ke situ juga ya. Iya bang. Dan kalau gue kayak gini. Kenapa menurut gue, kenapa gue martir gitu dan bilang tolong ini dibenahin. Soalnya gini, ini udah keluhan-keluhan tapi kok nggak ada eval-eval. Kita mengharapkan eval gitu. Mengharapkan eval tapi kok nggak ada nih. Nah, soalnya gini nih Mas. Nah ini kalau misalkan mau ya kita bakal ngomongin soal teori politik. Boleh nggak? Boleh. Ini bakal nyambung banget. Ada istilah namanya itu failed state. Failed state itu salah satunya kalau di perekonomian adalah ketika kemiskinan itu mencapai 40% sampai 60%. Itu failed state tuh. Artinya negara gagal menjalankan ekonomi. Dalam keamanan, failed state itu adalah ketika 60% kejahatan terjadi di negara. 60% dari 100% penduduk itu 60% itu ternyata perbuat kejahatan. 40% orang baik. Artinya itu negara itu gagal. Orang baik semakin sedikit. Ya kayak gitu. Nah ini sekarang kalau kita lempar ke RP nih ya. Trimmer itu bagus banget dalam menjalankan perannya. Oke. Dalam menjual, apalagi di sini ya. Gue jujur kalau ngelihat itu enak banget ya kalau sini jadi bedside ya. Misalkan lu menjadi high table dengan segala resource, dengan segala kekuatannya yang ada di backup-annya itu semuanya itu kuat banget nih. Sementara dihajar-hajar itu udah kepolisian. Kepolisian makin sedikit, makin lama makin sedikit nih. Kira-kira kalau misalkan gitu, kalau orang mau masuk ke IME pengen jadi polisi atau jadi bedside?
Ntar lama-lama berarti bad setnya banyak. Tidak ada yang mau jadi polisi. Kayak gitu. Akhirnya RP-nya nggak jalan. Artinya nggak jalan, ntar perang-perang terus kayak gitu. Tapi ini aku pertanyaan pribadi, Ge. Aku daripada jadi martir keluar IME, kenapa nggak mencoba untuk jadi bad side? Kalau gue jadi bad side itu berarti gue cabut terus gue keluar. Ya artinya gue itu cuman pengen main enaknya aja gitu. Tapi Mm-mm. tapi Mas P bener juga loh yang dia bilang. Hah? Dia kayak begini berani speak up, yang lain mungkin akan diam. Ini kan mungkin bisa jadi bebenah gitu, bisa menjadi diskusi panjang. Apakah persoalan yang sedang terjadi itu benar-benar keresahan? Kalau misalkan iya, berarti secara tidak langsung apa yang Bang G lakukan sebenarnya baik untuk komunitas ini. Berarti Dan kalau gue ini nih, Mas STP, pesan gue adalah gini. Di komunitas stand up comedy itu pernah ada yang bilang komika yang butuh komunitas gitu. Dan itu salah. Komika dan komunitas itu adalah tulang dan daging. Nah, sama juga di server. Ini kita semua tuh pasti pernah mendengar omongan yang kayak, udahlah di server kita gede, kita nggak butuh player butuh kita. Kayak gitu. Nah, terakhir gue itu adalah poin, gue pengen ngasih tahu kalau enggak semuanya. Ada loh streamer yang berani meninggalkan kota yang besar, dan ada loh streamer yang berani meninggalkan kota yang penuh dengan viewers. Itu ada. Gitu. Makanya hati-hati berbenah gitu. Harus tulang dan daging. dia sebenarnya apa yang kalau aku boleh kasih kesimpulan, sebenarnya apa yang kau lakukan adalah untuk mengingatkan secara tidak langsung kan tentang apa yang terjadi di IMI sekarang, yaitu tidak balance nih. Seharusnya polisi lebih diperkuat lah untuk bisa mengimbangi HT. Kayak poinnya seperti itu, atau HT diberi kelemahan lah, nggak boleh ini nggak boleh itu, supaya gamenya imbang. Jadi polisi biar lebih balance untuk memainkan perannya. Jadi sebenarnya yang kau lakukan ini adalah untuk mengkritik secara tidak langsung. Iya, dan you know what? Ini gue bakal kasih ide deh. Ini ide nggak apa-apa, dilakuin aja. Ide ini bakal gue lakuin di server manapun yang gue main. Jadi jujur, ini akan gue lakukan nih. High table nggak usah di nerf, nggak usah di nerf. Polisi nggak usah diperkuat. Bayangkan apabila high table menjalankan dua arah politik. Satu itu ketika bersama bad side dengan agresi militernya, dengan agresinya itu. Tapi ke kepolisian itu dengan ininya, dengan apa namanya, politiknya. Politik ke kepolisian adalah begini. Ini kalian bayangkan ya. Kalau gua nih jadi high table, gua bakal bilang gini. Gua bakal datang ke Dexterno terus gua bilang gini. Kami paham kepolisian kalian itu memiliki rules, peraturan kota, amandemen, konstitusi. Kami tidak mengenal itu. Kami hanya tahu satu, yaitu kode etik. Ada code amongst hitmen, di mana seorang hitman tidak boleh mengemukakan siapakah. Thank you, Seans. Thank you. Pelanggannya, nggak boleh. Hitman nggak boleh ngasih tahu siapa tuh yang hire dia. Dan ada juga code among thieves. Perhatikan ya. Code among thieves adalah seorang pencuri tidak boleh mengganggu pencuri lain yang sedang beraksi. Seorang pencuri tidak boleh, meskipun ketika dia melarikan diri menggunakan mobil, 3 bannya itu hilang, tapi tetap jalan. Seorang pencuri tidak boleh menembaki kemudian ngata-ngatain korbannya. Paham nggak yang gue ngomongin apa? Rules ya. Rules kota, betul. Tapi SRP kan jadinya Bang G. SRP. Jadi begini, kalau misalkan kami tidak akan melawan kalian secara vertikal, polisi, kita nggak bakal tuh. Kami akan melawannya secara horizontal. Jadi kalau misalkan kalian melihat kami para high table lagi jalan menggunakan class 3, itu tandanya kami itu antara ingin menghancurkan kelompok yang melanggar kode tersebut, atau kami baru pulang setelah menghancurkan kode tersebut. Itu kalau dijalanin ya. Gue lagi jalan nih, terus ada peperangan, wah gitu, pas lihat anjing putih-putih, terus ntar datang nih high table, ya Pak, tadi ada sampah Pak, ini, oh iya silakan, ya Pak, silakan aja Pak, udah. Soalnya high table tuh lagi kayak ibaratnya kayak, ini peraturan kota udah jelas-jelas ya, ini peraturan kode udah jelas-jelas lu kayak gini nih, lu mau ada peraturan tambahan nih, kayak gitu. Ya. Kalau gitu lu oke? Wih oke banget, itu kan secara politik. Iya benar. Setuju lagi. Keren. Secara politik itu.
udah kalian menaklukkan polisi dengan politik, terus ya kalian menaklukkan gangster dengan cara penembakan kayak gitu. Nah ini yang aku penasaran. Kau kan sedang mencoba untuk mengkritik atau memberikan sebuah masukan kepada IME dengan gerakan secara tidak langsung ini, gerakan martir ini. Kenapa nggak langsung ngobrol aja langsung? Waktu itu, jadi gue kan bilang gue ada 1 jam, 1 jam doang nih. Nah, itu tuh ada pertanyaan dan gue kan jawab, gue biasanya jawab gini nih, saya tuh tidak seperti Anda Pak. Saya, kalau ngeliat ada chat, saya baca satu persatu tuh. Sedangkan baru kali itu tuh gue kayak anjir chat banyak banget. Jadi saya jawab satu gitu-gitu. Dan gue tuh gak sadar, ternyata di social bus itu ada yang bilang diajak sama Kodelwin ternyata. Yang pertama, gue bilang jangan sama gue, udah mendingan lu fokusnya sama whitelistnya gitu. Terus social bus kedua dibilang, Bang ini mendingan diajak buat kenyamanan main teman-teman polis. Dan saat itu gue mikir, emang ada itu, gue mikir, oh kalau itu sih bisa. Tapi pas gue lihat cuma 10 menit tapi ini nggak bisa deh. Udah next aja. Yang penting gini aja, kalau kalian peduli, gue bilang gini, kalau kalian peduli, adakan evaluasi abis itu. Udah ke mereka dulu aja, nggak apa-apa. Itu bukan kabur Pak, ya emang gue kabur tapi karena gue mau syuting gitu. Iya. Tapi setelah itu, buktinya begini. Gue memberanikan diri untuk di sini bersama kalian. Dan seandainya nanti ada Kodelwin nonton, nggak apa-apa di sini. Nggak apa-apa juga, gitu. Obrolin aja. Apakah gue bakal dimonetize di sini? Pertama-tama tidak. Gue tidak melakukan live. Di sini adalah live-nya Bang Tepe. Dan apakah gue ada keuntungan di sini? Tidak. Justru dengan adanya di sini, gue mau ekspos di sini itu membuat gue itu terancam untuk bahwa gue itu salah. Kayak gitu. Betul. Intinya kau harus menghadapi kan? Iya nggak apa-apa, datang aja. Thank you. Kenapa Kalau kebuka? gitu. Sorry. Aku mau chat Delwin tadi. Tapi udah ada pembicaraan belum akan ada diskusi lanjutan gitu sama Kodelwin dan admin mungkin evaluasinya itu udah ada. Kan terakhir katanya ada pembahasan mungkin Bang Ge harus syuting kan? Belum ada pembahasan lagi. Itu belum ada, lagi nungguin kan Bang Winda kan lagi ngomong, tapi tadi kan ada yang klarifikasi tuh. Nah Bella sama gue tuh udah different kasus tuh, different case tuh gue sama Bella tuh, tapi gue baru tahu kayak waduh gitu. Ya udah deh. Sorry, aku gitu. Jadi berarti dua hal yang beda ya. Berarti sama yang diklarifikasi. Gini, tadi. lanjut. Yang tadi aku dengerin sama Bang G sama yang diceritakan Clarif tadi. Sorry guys, bocor. Sorry banget. Aku tadi mau ngechat Winda. Mau ngechat Delwin ternyata malah kebuka chat. Lupa kalau lagi window capture. Sorry. Ke OC, sedangkan kalau aku tuh sesimpel tolong dengarkan kami lah gitu. Masa Kompas dari awal nggak bener sih? MDT dari awal nggak bener. Polisi seragamnya masuk lama banget. Ya Allah. Gitu. Udah gitu kita dimarah-marahin lagi. Dimarahin. Heng masuk Discord nakama Heng kalau mau ngomong Heng. Heng polisi kan ini. Heng kalau mau masuk ngomong masuk Discord nakama Heng. Semua polisi streaming. Kalian tuh kalau bedside karena lagi down sama kami ya, kalian down nih. Kita tuh panik karena nih jangan sampai down itu selama 30 menit, jangan sampai nih down 30 menit nih. IMS, buruan IMS misalkan lagi 10-1, lagi rapat atau apa, buruan ini IMS, aduh bagaimana nih, kayak gitu-gitu. Kita tuh panik kalian. Tapi ini jadi ini loh, Boy. Maksud gue jadi POV polisi Gitu. bahwa mereka juga ngerasa, aduh, nggak mau kita juga lama-lama down pasti. Nggak mau, nggak ada yang mau. Tapi kalian kalau misalkan ya nggak kalian sih. Bedsat misalkan kalian dengerin kepolisian, JJ di TikTok kita kayak ya Allah. Gua pernah 2 jam gua tidur doang. Ini CCTV, ini RP ya Allah. Ngeret ke Florin, lihat T-Broots gitu. Aduh nungguin. Nggak salah ya. Ya udah, tolonglah. Gitu. Ngerti. Nah makanya aku kan pernah telepon ke kau, maksudnya yang kau udah bilang juga kalau yang ini sorry ya, G, maksudku bad move-nya adalah kau melakukan hal ini dan ini menjadi sebuah drama yang mungkin kau nggak sadar kalau ombaknya akan segede ini atau efeknya akan segede ini, tapi seharusnya diobrolin aja, siapa tahu ya. Memang mereka tidak tahu kesalahannya di mana, mereka masih belum menerima inputan atau kritik,
sehingga mereka merasa aman-aman saja gitu. Dan buktinya setelah kau melakukan itu, pada saat aku yang podcast sama siapa? Aheng sama Tetel sama Japet sama Babon itu pada saat itu juga ada live lagi eval. Aku jujur nggak nonton. Aku nggak nonton. Kau paham nggak poin evalnya itu apa? Apa yang dirubah atau apa yang dibenerin? Sebelum aku jawab, aku izin ambil liquid dulu ya. Aman. Oke. Harus boleh. ngepet. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk Heng. Masuk Heng. Malam yang panjang sepertinya kali ini ya. Malam. Jujur aku nggak expect. Malam ini. Nggak expect ada G, ada kau. Kalau bisa ada Delwin sekalian enak. Lagi di aku Iya. coba chat. Iya, Ini dia. Iya. Kalau misalkan kode Makin mau, jadi. kalau aku ngobrol pun aku ngobrol SHT ya, bukan perwakilan IME ya sekali lagi ya. Sebagai sudut pandang player HT. Oke. Beda kaki dong, beda kaki dong. Sudut pandang player HT. Oke. Aku as a player HT lah. Gitu. Iya, sebagai player HT yang main sebagai HT. Oke. Betul. Aman. Cuma kita gini kalau thank you Sense. Nanti pada saat adanya. Ini kalau aku bilang, ini kan komunitas. Dan kita semua bermain di sini dan ada juga yang bisa dibilang mencari makan di sini. Streamer-streamer yang mencari makan di sini. Ada omongan-omongan kayak kenapa nggak pindah server, kenapa serius banget, kenapa dan lain-lain ya. Supaya ini jujur hal yang lumrah terjadi di dunia roleplay dan hal-hal seperti ini itu untuk memperbaiki supaya kita bisa main bareng enak gitu. Betul. Jadi Ini aku mau ngomong dulu boleh nggak Mas Pe? harus ada facecam di sini. Harus ada base camp. Iya, Kalian facecam. lampu dulu ya. Ya silakan, silakan. silakan bos. Makan Ini- betul, cari makan betul. Lah. Mau pertanyaan yang mana nih? Yang tadi ya? Aku jawab ya yang tadi berarti. Sama-sama ada Aheng baru Oh, ada join. Aheng. Aheng ini katanya dia. Halo Mas Aheng. BTW jangan Mas. Ngomong di sini bukan Sorry bentar. Kalau sama Aheng jangan Mas. Dia bos, ternyata dia kaya bangsat, mobilnya BYD anjing. diam. Anjing kaya banget. Celananya dia celana basic harganya 2,5 juta. Itu udah. Fokus dulu nggak sih kita? Fokus Oke, dulu nggak sih? kita fokus. Fokus dulu nggak sih? Ini kamera Mas Aheng keren banget, kaya. Jujur kaya. Seller minimalnya. Jujur kaya Aheng. Bentar, tadi Mas Aheng itu apa? Admin. Dia player HT. Dia HT nih. Oh, oke. Nah, enak nih. Silakan Mas. Paling yang pertama aku bilang sebenarnya gini ya. Ini buat yang Bang Ge, sorry bukan bermaksud apa-apa, cuman Aman, gak apa-apa. gua ngomong kayak gini bukan berarti gua mau menjilat lo ya Bang Ge ya. Cuman dengan adanya orang seperti Bang Ge itu emang diperlukan. Artinya apa? Yang bisa gue bilang kalau misalkan ada yang speak up berarti masih peduli sama servernya. Itu dulu. Nah, cuman yang kemarin sempat runyam kan sebenarnya gak adanya dua POV kan dari antara HT sama polisinya. Bisa dibilang kayak gitu. Gue udah kirim DC ke Kodelin, by the way, Kodelin bakal datang. Nice, akhirnya.